Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Umi Latifah, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester 4. Ya, di sini kakak akan sedikit memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang mitigasi dan bencana banjir. Nah, pasti adik-adik belum pada tahu kan? Nah, simak video selanjutnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk bencana itu terbagi menjadi 3. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk bencana alam itu seperti tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana non-alam, itu seperti kecelakaan pesawat atau tergulingnya kereta api. Kemudian bencana sosial itu seperti terjadinya konflik antara individu dengan kelompok. Nah, untuk pengertian bencana itu sendiri adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu penghidupan masyarakat atau sumber hidup yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Nah, sedangkan untuk pengertian dari banjir itu sendiri adalah peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Terus Kak, untuk bencana banjir itu termasuk dalam bencana apa ya? Nah, untuk banjir itu termasuk bisa dikategorikan dalam bencana alam atau bencana non-alam. Mengapa bisa begitu sih Kak? Ya karena bencana banjir yang disebabkan oleh alam itu karena curah hujan yang terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan. Nah, sedangkan bencana banjir yang dikategorisasikan non-alam itu karena terjadinya ulah manusia. Contohnya, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, kemudian penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab manusia yang membuang sampah secara sembarangan atau di aliran sungai. Kemudian mendirikan hunian di bantaran sungai. Sungguh menakutkan bukan? Nah, lantas apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Nah, sebelumnya kakak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mitigasi dari bencana itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari mitigasi bencana itu adalah merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana bisa dilakukan sebelum terjadinya bencana, bahkan bisa dilakukan setelah terjadinya bencana. Dan secara garis besar, mitigasi bencana merupakan suatu persiapan. Bisa dilakukan dengan cara bentuk edukasi, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, untuk mitigasi dari bencana banjir itu sendiri akan kakak di sini sampaikan, yaitu yang prabencana. Itu yang pertama, ada mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui cara-cara melindungi rumah dari banjir. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu membuat persiapan untuk hidup selama sekurang-kurangnya 3 hari. Misalnya kita persiapan siaga bencana. Kemudian yang kelima, yaitu menyimpan berbagai barang dokumen penting di tempat yang paling aman. Kemudian yang keenam adalah menghindari membangun di tempat yang rawan terjadinya banjir kecuali ada upaya untuk peninggian bangunan rumah. Kemudian yang ketujuh adalah mengetahui saluran dan jalur yang sering dialami oleh air sungai. Mitigasi saat bencana terjadi yaitu yang pertama, simak informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kemudian yang kedua yaitu jika terjadi banjir maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, dan tempat-tempat yang tergenang air. Kemudian yang keempat, yaitu matikan semua aliran listrik di rumah kalian. Kemudian bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga apabila
waspada dengan instalasi listrik. Ketiga, kembali ke rumah dengan situasi atau perintah dari pihak yang berwenang. Kemudian ada bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran atau setelah banjir. Kemudian yang terakhir itu lakukan pemberantasan sarangan nyamuk atau PSN. Nah, itu tadi tentang mitigasi dari bencana banjir yang harus dipersiapkan baik prabencana, saat bencana, atau pasca bencana. Nah, adik-adik di sini kan sudah pada tahu tentang mitigasi bencana banjir tersebut. Maka tugas adik-adik di sini adalah memahami dan menyebarluaskan atau memberitahu kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, anak kita, atau siapapun yang masih awam atau masih belum mengetahui tentang mitigasi bencana banjir tersebut. Mungkin cukup sekian dari kakak. Terima kasih sekali sudah memperhatikan edukasi atau sosialisasi dari kakak tentang mitigasi bencana banjir tersebut. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan mengimplementasikannya ketika akan adanya bencana banjir. Sekian, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.